Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kapasitansi. Oke, jadi kapasitansi itu didefinisikan sebagai rasio antara muatan dan beda potensial antara dua buah plat. Misalkan kita punya dua buah plat ya. Maka kapasitansi itu adalah jumlah muatan yang berada di antara kedua plat ini. Dibagi dengan beda potensial antara kedua plat tersebut. Kemudian pada kapasitor plat sejajar seperti yang saya gambarkan ini, persamaan ini juga bisa kita uraikan yang menjadi seperti ini, di mana Q itu adalah densitas muatan dikalikan dengan luas penampang dari plat tersebut dibagi dengan kuat medan listrik antara plat tersebut dikalikan dengan jarak antara kedua plat itu. Ini ya penjabarannya. Sedangkan kuat medan listrik itu tidak lain adalah kerapatan muatan dibagi dengan permitivitas ruang hampa. Dan persamaan ini akan menjadi, nah ini berlaku untuk kapasitor plat sejajar yang tidak ada dielektrik di antaranya atau di sini adalah ruang hampa. Oke, kita berikan satu contoh. Misalkan suatu kapasitor plat sejajar di mana luas penampang elektrodanya adalah sebesar 2 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Kemudian jarak antara kedua plat tersebut adalah 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Dan diberikan beda potensial antara kedua plat tersebut dengan besar 3 volt. Sekarang pertanyaan bagian A. Berapakah kapasitansi yang ada pada atau yang dimiliki oleh kedua plat tersebut? Yang dimiliki oleh kapasitor tersebut. Itu bisa kita cari dengan persamaan C sama dengan E0 dikali A dibagi dengan D. Nah, kita substitusikan nilainya ya, di mana E0 atau permitivitas ruang hampa itu sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kali 2 kali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kita dapatkan kapasitansinya adalah sebesar 1,77 kali 10 pangkat minus 12 farad. Atau ini sama dengan 1,77 picofarad. Kemudian untuk pertanyaan bagian B, berapakah jumlah muatan yang ada pada plat kapasitor tersebut? Tentu kita bisa cari dengan Q sama dengan C dikalikan dengan delta. C di sini sama dengan 1,77 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian dikalikan dengan delta V, tidak lain adalah 3 volt, maka ini menjadi 5,31 kali 10 pangkat minus 12 kolom. Pertanyaan C, berapakah kerapatan muatan yang ada pada plat tersebut? Nah, itu kita bisa cari dengan persamaan Q dibagi dengan A, atau jumlah muatan dibagi dengan luas penampang plat tersebut. Sama dengan 2,66 kali 10 pangkat minus 8 kolom per meter persegi. Oke, jadi muatannya sama dengan 5,31 kali 10 pangkat minus 12 dan luas penampangnya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Dan kemudian pertanyaan ke D, berapakah kuat medan listrik antara kedua plat tersebut? Ini dihubungkan dengan sumber tegangan ya, yang besarnya 3 volt. Berapakah kuat medan listrik antara kedua plat tersebut? Nah, itu kita bisa cari dengan persamaan E sama dengan delta V atau beda potensial dibagi dengan jarak antara kedua plat tersebut. Ini menjadi 3 kali 10 pangkat 3 volt per meter. Nah, ini juga bisa dicari dengan persamaan sigma dibagi dengan E0 ya. Dan hasilnya akan sama saja. Oke, itu sedikit contoh tentang kapasitansi. Kemudian, bagaimana jika suatu kapasitor disusun secara paralel? Misalkan ini ada suatu sumber tegangan, lalu di sini ada kapasitor. Dan kapasitor itu ada dua macam ya. Kalau kita lihat dari polaritasnya, ini kalau dia simbol seperti ini kapasitor polar. Ini kutub positifnya dan ini kutub negatifnya. Jika kalian mau pasangkan ke sumber tegangan, maka ini harus sesuai. Kutub positif harus ketemu dengan kutub positif dari kapasitor tersebut. Nah, yang kedua ada namanya kapasitor non-polar. Simbolnya itu seperti ini, dua buah garis yang sejajar. Nah, ini harus dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Nah, boleh juga sebenarnya sumber tegangan DC ya. Tapi yang ini kapasitor polar, jangan sekali-sekali kalian pasangkan ke sumber tegangan AC. Itu bisa langsung rusak. Kapasitor polar ini kapasitansinya biasanya besar. Sedangkan non-polar itu kapasitansinya kecil-kecil. Karena memang dia gunanya bukan untuk menyimpan muatan, tapi sebagai impedansi atau keperluan lainnya. Sedangkan kapasitor polar itu biasanya dipakai untuk menyimpan muatan atau sebagai filter. Jadi kapasitansinya besar-besar. Dan kita kembali ke soal kita ya. Bagaimana jika dua buah kapasitor
susun paralel dengan kapasitansi kapasitor 1 disebut saya C1 dan ini C2. Jadi di sini akan ada muatan yang mengalir dan masuk ke kapasitor 1 kita, sebut saja muatan yang masuk itu Q1 dan di sini Q2. Jadi C1 punya muatan Q1 dan C2 punya muatan Q2. Nah, kita tulis ya. Q sama dengan Q1 tambah Q2. Sumber tegangan ini hanya melihat kapasitor yang terpasang paralel ini sebagai satu kapasitor tunggal, sebut saja C ekuivalen. Kemudian dari relasi ini kita dapatkan Q1 sama dengan C1 dikalikan dengan delta V, dan Q2 sama dengan C2 dikalikan dengan delta V. Nah, delta V-nya sama ya. Delta V ini beda potensial, itu sama dengan beda potensial sumber. Jadi kita tidak usah taruh sini atau tulis delta V1. Oke, kemudian di sini Q sama dengan C ekuivalen dikalikan dengan delta V juga. Ini sama dengan C1 delta V tambah C2 delta V. Sehingga C ekuivalen di sini sama dengan C1 tambah C2. Jadi gitu ya, jika ada dua buah kapasitor yang kalian pasang paralel, total kapasitansi dari kapasitor tersebut itu C1 tambah C2. Atau jumlah dari kapasitansi masing-masing kapasitor tersebut. Bagaimana jika kapasitor ini kita susun secara seri? Kita gambar ulang. Nah, ini C1 dan ini C2. Kita lihat muatan positif akan keluar dari terminal positif dari sumber tegangan kita. Dan dia sampai di plat positif dari kapasitor C1. Sehingga muatan di sini akan terkumpul sebesar, sebut saja Q. Nah, pada plat sebelahnya, di sini juga akan terkumpul muatan negatif, sebut saja minus Q. Sama banyaknya, sama banyak muatannya, cuma beda tanda. Dan di sini juga akan terkumpul muatan plus Q juga. Dan di sini akan terkumpul muatan minus Q. Sehingga muatan yang ada pada C1 sama dengan muatan yang ada pada C2. Jadi sama semua ya, ini Q, dan Q juga. Tidak ada yang berbeda antara kapasitor 1 dan kapasitor C2. Kita bisa buat persamaannya di sini. Delta V sama dengan delta V1 tambah delta V2. Ingat tegangan sumber, karena ini seri ya, maka jatuh tegangan atau beda potensial antara C1 kita sebut dengan delta V1, di sini delta V2. Delta V1 tambah delta V2 sama dengan delta V sumber atau beda potensial pada sumber. Delta V1 itu sama dengan Q dibagi dengan C1 ditambah Q dibagi dengan C2. Ini untuk delta V2 ya. Sedangkan delta V adalah Q dibagi dengan C ekuivalen. Nah, sama seperti rangkaian paralel tadi, sumber tegangan hanya melihat ini sebagai satu kapasitor saja dengan nilai C ekuivalen. Dan karena Q-nya sama, ini berlaku hubungan 1 C ekuivalen sama dengan 1 C1 tambah 1 C2. Nah, ini dia untuk kapasitor yang terhubung secara seri. Atau kita bisa juga tuliskan C ekuivalen sama dengan C1 kali C2 per C1 tambah C2. Oke, sekarang kita masuk ke energi pada kapasitor. Energi pada kapasitor itu kita bisa definisikan sebagai delta W sama dengan delta V kalikan dengan delta Q. Perubahan usaha pada kapasitor sama dengan beda potensial dikalikan dengan perubahan muatannya. Kita membuat suatu grafik hubungan antara besar beda potensial yang diberikan pada dua buah plat dengan muatan antara kedua plat tersebut, maka kita akan dapatkan garis lurus seperti ini. Jadi semakin kita tingkatkan beda potensial antara kedua plat tersebut, muatan antara kedua plat akan semakin bertambah juga. Kemudian berapakah usaha yang diperlukan atau berapakah energi akan tersimpan pada kapasitor jika kita menginginkan kapasitor tersebut terisi muatan sebesar Q? Maka tentunya kita bisa cari dengan delta W sama dengan delta V kalikan dengan delta Q. Dan besar dari delta V kali delta Q, jadi misalkan ya kita ingin dia muatannya terisi sekian. Nah, berarti di sini kita kalikan delta V kalikan delta Q. Kalau kita tambah terus muatannya sampai pada titik ini misalkan, maka jumlah usaha atau jumlah energi akan tersimpan pada kapasitor tersebut adalah semua jumlah delta V kali delta Q yang ada pada garis ini. Atau kita bisa cari dengan menghitung berapa luas dari daerah yang diarsir di bawah garis miring ini. Nah, itu kita akan dapatkan W sama dengan 1/2 Q kali delta V.
muatan yang tersimpan dikalikan dengan beda potensial yang diberikan pada kapasitor tersebut. Nah, ini bisa kita tuliskan lebih lanjut, kita bisa uraikan menjadi 1/2 dikalikan dengan C kali delta V. Karena Q itu sama dengan C dikali delta V dikali delta V, maka ini akan menjadi 1/2 C kali delta V pangkat 2. Dan kita bilang tadi ya, jika kita memberikan usaha sebesar 1/2 C kali delta V kuadrat, maka energi yang tersimpan, energi potensial yang tersimpan dalam kapasitor tersebut itu akan sama dengan usaha yang diberikan padanya. Itu sama 1/2 C kali delta V pangkat 2. Kita ambil suatu contoh soal, misalkan suatu defibrilator. Jadi defibrilator itu adalah suatu alat yang diberikan kepada suatu penderita serangan jantung ya, yang jantungnya tiba-tiba berhenti, lalu kita tempatkan elektroda, 2 buah elektroda pada bagian dada, sehingga itu seperti gelombang kejut ya, dengan tujuan agar jantungnya itu berfungsi kembali. Nah, di sini sebuah defibrilator di mana kapasitor pada defibrilator tersebut itu menyimpan energi potensial sebesar 1,2 kJ. Jadi suatu defibrilator itu pakai kapasitor ya. Dia menggunakan kapasitor dengan kapasitansi 1,1 kali 10 pangkat minus 4 farad. Kemudian ketika muatannya itu disalurkan ke plat kejut, energi potensial sebesar 6 kali 10 pangkat 2 joule itu disalurkan dalam rentang waktu 2,5 milisecond atau 2,5 kali 10 pangkat minus 3 second. Pertanyaan A, berapakah tegangan yang dihasilkan oleh kapasitor tersebut ketika defibrilator ini bekerja? Nah, itu bisa dicari dengan rumus delta V sama dengan akar energi potensial yang disimpan oleh kapasitor tersebut dikalikan dengan 2 dibagi dengan C. Jadi itu dari sini ya, penurunan rumus yang di sini. Nah, kita substitusi semua nilainya. 1,2 kJ sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 3. Ini kita dapatkan nilai sebesar 4,67 kali 10 pangkat 3 volt. Tegangan cukup besar ya, 4670 volt. Tegangan kejut yang cukup besar untuk membuat jantung kembali berfungsi normal. Kemudian pertanyaan B, berapakah daya rata-rata yang disalurkan selama proses defibrilasi tersebut jika misalkan dalam waktu 2,5 detik energi yang disalurkan oleh kapasitor tersebut, kapasitor defibrilator, itu sebesar 6 kali 10 pangkat 2 joule atau 600 joule. Ini bisa dicari dengan rumus biasa ya. P sama dengan W per T atau energi potensialnya dibagi dengan T. Nah, ini sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 5 watt. Jadi P itu sama dengan ini, kemudian T-nya sama dengan 2,5 milisecond atau 2,5 kali 10 pangkat minus 3 second. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kapasitor dielektrik. Nah, jadi tadi 2 buah plat itu diantarai oleh ruang kosong atau ruang hampa, ada udara di sini. Makanya rumus yang berfungsi di sini itu C sama dengan E0 dikalikan dengan A dibagi D. Ini rumus kapasitansi antara 2 buah plat sejajar tanpa ada dielektrik di antaranya. Jadi udara pun tidak ada, cuma ruang hampa saja. Ini kapasitor ideal ya. Nah, bagaimana jika di antara 2 plat ini itu diberikan dielektrik? Dielektrik itu bisa udara, bisa kertas, atau material dielektrik lainnya. Oke, jadi delta V pada kapasitor dielektrik itu sama dengan delta V0 dibagi dengan K. Apa maksudnya? Pada kapasitor tanpa dielektrik diantaranya, beda potensial antara kedua plat ini tanpa ada dielektrik itu sama dengan delta V0. Ketika kita berikan dia dielektrik, maka beda potensial antara kedua plat ini akan berkurang. Karena ada drop tegangan di sini, maka delta V-nya akan berkurang. Sehingga delta V yang baru sama dengan delta V0 dibagi dengan K. Nah, K di sini adalah konstanta dielektrik. Oke, sehingga rumus kapasitansi itu berubah. Di sini bukan lagi E0 kali A per D. Jadi C itu bisa dicari dengan Q dibagi dengan delta V. Rumus awal tadi ya, Q sama dengan C kali delta V. C sama dengan Q dibagi delta V. Sekarang delta V-nya sudah berubah menjadi delta V0 dibagi dengan K. Ini menjadi K dikali Q dibagi dengan delta V0. K dikalikan dengan C0. Kapasitansi tanpa ada dielektrik di antara kedua plat tersebut. Dan dari rumus ini, itu juga berubah. C sekarang akan menjadi K dikalikan dengan E0 dikali A per D. Ini dari sini ya.
E0 dikali A per D itu sama dengan C0. Kita ambil suatu contoh soal. Misalkan sebuah kapasitor plat sejajar dengan luas penampang elektroda sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Di antaranya diberikan kertas sebagai bahan dieelektrik dengan tebal 1 mm. Jadi jarak antara kedua plat tersebut 1 mm dan diantaranya diberikan kertas tebal 1 mm memenuhi ruang antara kedua plat tersebut. Pertanyaan pertama sekarang adalah berapakah kapasitansi antara kedua plat itu sekarang? C bisa kita cari dengan persamaan K dikalikan dengan E0 dikali A per D. Konstanta dieelektrik dari kertas itu sama dengan 3,7. Sedangkan E0 atau permeabilitas ruang hampa sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali A per D. A-nya 6 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian D-nya 1 mm. 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah ini kita dapatkan hasil 2 kali 10 pangkat minus 11 farad. Pertanyaan bagian B. Berapakah muatan maksimum yang bisa disimpan oleh kapasitor jenis ini? Atau Qmax. Berapakah muatan maksimum yang bisa disimpan? Qmax sama dengan C dikalikan delta V max. C kali delta V sama dengan E kali D atau C dikalikan dengan E maksimum kali D. Kuat medan listrik maksimum yang bisa ditahan oleh kertas sebagai bahan dieelektrik itu sama dengan 16 kali 10 pangkat 6 volt per meter. Kita substitusi 2 kali 10 pangkat minus 11 kali 16 kali 10 pangkat 6. Kemudian dikalikan dengan D 1 kali 10 pangkat minus 3. Kita dapatkan hasil 0,32 kali 10 pangkat minus 6 kolom atau 0,32 mikrokolom. Inilah Qmax, jumlah muatan maksimum yang bisa ditampung oleh kapasitor tersebut. Kemudian ketika kertasnya dilepas, berapakah kuat medan listrik yang ada di antara dua plat tersebut? Maksudnya berapakah kuat medan listrik dalam kapasitor tersebut? Kita bisa cari dengan rumus E sama dengan sigma dibagi dengan E0. Sigma atau densitas kerapatan muatan itu bisa dicari dengan rumus Q maksimum dibagi dengan A dibagi dengan permitivitas ruang hampa. Kita substitusi langsung nilainya ya, 0,32 mikrokolom dibagi dengan A. A itu sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Maka yang dapatkan hasil 6 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom atau volt per meter. Selanjutnya, bagaimana jika kapasitornya ini diberi dua buah dieelektrik yang berbeda? Ini plat 1, ini dieelektrik 1 dan ini dieelektrik 2. Dengan tebal yang sama ya. Jadi D per 2 dan ini D per 2. Ini sama dengan D. Nah tentunya di sini akan ada beda potensial delta V1 dan delta V2. Oke, jadi delta V sama dengan delta V1 tambah delta V2. Ini delta V ya. Nah, ini menjadi E1 kali D1 tambah E2 kali D2. Oke, E1 atau kuat medan listrik yang ada pada elektrik 1 atau bahan dielektrik 1 itu bisa dicari dengan sigma dibagi dengan K dikali E0. Dan D1 itu adalah D per 2 kali ya. Kemudian ditambah sigma, ini K1 ya, konstanta dielektrik dari bahan yang pertama. Kemudian di sini sigma K2 kali E0 kali D per 2. Nah ini menjadi sigma kali D dibagi dengan 2 E0 dikalikan dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Ini dia beda potensial yang ada pada kapasitor tersebut. Kemudian bagaimana dengan kapasitansinya sekarang? Kapasitansi sama dengan Q dibagi dengan delta V. Q sama dengan sigma kali A dibagi dengan E per D. Nah ini rumusnya sama dengan sigma kali D dibagi dengan 2 0 kali 1 per K1 tambah 1 per K2. Kita dapatkan nilai kapasitansi dengan dua dieelektrik diantaranya itu sama dengan 2 kali E0 kali A dibagi dengan D kali K1 K2 per K1 tambah K2.